Oke, selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kembali di channel TMTS Desa. Hari ini saya akan berfungsi sedikit tentang penanaman keratan batang buah-buahan. Oke teman-teman, sebelum saya meneruskan video ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan juga penonton-penonton saya yang sudi menonton dan sudi subscriber dalam channel saya. Semoga dukungan Anda memberi saya semangat untuk berfungsi dengan apa saja yang saya buat untuk menjadi satu manfaat untuk penonton-penonton. Cara dia teman-teman seperti ini. Kita putung dia separuh. Kita putung separuh. Ini isi tanah. Ini untuk penutup dia. Kalau sudah kita isi tanah, baru kita akan tutup dia seperti ini. Biasanya saya nampak teman-teman di YouTube, biasanya diorang akan menggunakan plastik, diorang ikat di sini. Saya tidak, saya gunakan ini saja. Saya bikin tutup ini. Oke, kita lanjut untuk pengisian tanah. Penanaman keratan batang, yaitu buah-buahan. Terutama sekali saya akan ingin kongsikan yaitu ini mata kucing dan ini mata kucing atau lungan, tapi ini mata kucing hutan yang saya ambil dari hutan kemarin. Dan yang ini pupuk pulasan berbuah kuning. Jarang saya nampak dalam Google yaitu pupuk pulasan berwarna kuning. Tapi sore teman-teman saya tidak dapat memperlihatkan buah dia karena kemarin saya pergi di pupuk dia dan melihat pupuk itu tidak akan berbuah, jadi saya tidak dapat memperlihatkan buah dia. Dan yang ini juga saya tidak dapat memperlihatkan karena dia tidak juga berbuah. Ini adalah kedua-dua ini pupuk pulasan kuning dan ini pupuk mata kucing hutan atau pupuk lungan hutan. Semuanya tidak berbuah. Jadi saya akan tunjukkan cara-cara dia untuk penanaman, dan ini saya ambil dari hutan kemarin teman-teman. Ini semua kedua-duanya pupuk hutan. Pupuk buah hutan. Cara dia, di sini dia ada tunas. Saya putung. Seperti ini. Dan saya akan lain dari yang lain. Saya akan kupas kulit dia sampai ke kulit manis, yaitu yang kulit bagian dalam saya tidak kasih keluar. Seperti ini teman-teman. Dan penggalak akar saya gunakan bawang merah. Selalunya saya akan gunakan bawang merah dan lidah buaya. Oke. Seperti ini teman-teman. Kita rehatkan dia dalam masa 2 menit. Dan sekarang saya akan siram dia sedikit menggunakan air, karena setelah kita tanam ini keratan batang ini kita tidak boleh siram. Karena dia akan menggunakan uap air yang di sini, karena itu kita akan tutup ini rapat supaya uap air dia ada. Dan itulah dia kegunaan kita tutup rapat, uap air dia akan meresap di tanah ini tanpa kita siram, dan kelembapan dia terjamin dan pupuk ini tidak akan mudah buruk atau dimakan kulat. Oke, Oke teman-teman, ini dia. Kita lihat di dalam botol ini dia ada air, uap dia.
Uap dia inilah yang menampung kegunaan selama 14 hari atau 1 bulan atau 3 minggu. Melembabkan tanah yang ada di sini dan penumbuhan kayu pokok ini. Jadi selama itu sebelum dia bertunas, uap itulah yang menampung air di dalam botol ini. Oke, teman-teman, sekarang tiba masanya kita akan tanam pokok ini karena sudah ada 2 menit. Kita tancapkan begini saja, teman-teman. Lepas itu kita tutup. Oke, seperti ini teman-teman, kita sudah tutup. Sekarang kita tidak perlu siram lagi karena memang uap dia sudah ada di dalam ini. Oke, keratan batang yang berhasil saya tanam ini dia teman-teman, pokok langsat yang saya tanam mungkin dalam 1 bulan yang lalu, tapi saya tidak buat video karena saya buat percobaan apakah betul-betul dia akan tumbuh ataupun tidak. Tapi hasil dia memang sangat memberangsangkan karena inilah hasil dia teman-teman. Dia sudah bertunas dan tumbuh dengan subur. Oke, ini hasil keratan batang yang saya sudah buat yang memang menghasilkan penumbuhan yang sangat bagus. Ada 2 pokok yang saya buat keratan batang, penanaman keratan pokok atau batang. Ini, tapi ini agak lama sedikit karena dia ada 4 dia punya tunas. 1, 2, 3, 4 tunas. Mungkin itulah dia akan lama sedikit penumbuhan karena terlalu banyak menggunakan air. Dan ini cuma 2 saja tunas, 1, 2. Ini cepat teman-teman. Dia punya penumbuhan memang cepat lah. Oke, inilah hasil keratan batang buah-buahan yang saya tanam. Jadi saya buat ini keratan batang semua untuk penanaman saya karena buah hutan ini susah untuk kita mendapatkan biji ataupun mendapatkan dia punya anak benih. Jadi saya akan buat keratan batang saja untuk penanaman. Ini buah hutan semua. Yang ini saja yang memang buah asli, buah langsat, pokok langsat. Dan ada juga di sini rambutan yang saya tanam lah. Belum ada 1 minggu saya tanam yang ini. Yang ini saja yang berhasil 2 pokok langsat. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga semoga berhasil untuk mendapatkan tanaman yang lebih mantap lagi. Oke teman-teman, ini pokok kayu balak yang kami cabut juga kemarin. Ini kapur. Ini proyek anak saya sebanyak 50 pokok dia tanam. Ini kayu balak yang kami mau tanam nanti. Dan ini pokok kayu kapur. Sebanyak 50 pokok. Dan sekarang ini masih dalam penyemaian. Kami tidak terus tanam karena kayu ini memang agak sensitif, mudah mati, dan kami rawat. Kalau dia sudah betul-betul tumbuh, baru kami akan tanam di hutan yang kami mau tanamlah sebesar 1 ekar kawasan yang saya tidak tabas atau selasing dan saya tidak buka, dan saya akan tanam pokok-pokok ini sebagai tanaman kayu balak.
Oke teman-teman, sampai di sini saja pertemuan video saya pada hari ini. Sama-sama kita melestarikan buah hutan dan tanaman-tanaman kayu yang sudah mau hampir pupus, bukan hampir pupus, tapi yang berada di hutan simpan karena sekarang sudah diberi penguatkuasaan, kita tidak boleh sudah masuk ke hutan simpan untuk menceroboh apa semua membala. Jadi terpaksalah kami berusaha untuk menanam tanaman kayu balak di kawasan-kawasan yang sudah kerajaan keluarkan. Dan untuk masa depan, semoga kayu-kayu yang berjenama seperti kapur dan kayu yang lain saya belum temukan di dalam hutan, dapat kita dapat kita nikmati di masa depan nanti, bukan saja dengan kita tapi anak-anak cucu kita dapat menikmati kayu-kayu yang sudah tidak boleh kita ambil di dalam kekuasaan hutan simpan ataupun kerajaan-kerajaan. Jadi inilah maknanya saya akan menanam pokok-pokok ini untuk generasi-generasi atau anak cucu yang akan datang. Ini proyek anak saya, dia akan menanam ini nanti. Dan saya cuma memberi dukungan kepada dia dan sokongan untuk penanaman ini. Saya cuma proyek saya itu buah-buahan liar yang ada di hutan saya akan cari, saya akan tanam. Dan yang seperti tumbuhan makanan buah-buahan di hutan yang liar memang saya terus akan menanam di tempat ini juga, yang tanaman kayu balak ini. Dan yang lain-lain saya akan buka untuk kebun-kebun buah-buahan. Saya akan campurkan dengan buah-buahan tempatan dan buah-buahan hutan. Oke, selamat melestarikan hutan kita dan tanaman-tanaman hutan dan juga buah-buahan hutan.